Saya ingat saat sebelum ada media sosial, ketika kita semua tidak terpaku pada layar ponsel atau komputer, hidup memang tidak semudah hari ini ya. Tapi tetap pengalaman batin, fisik yang saya rasakan lebih nikmat dibandingkan sekarang. Kemajuan teknologi memang tidak dapat disangka dan smartphone adalah penemuan yang terbesar di abad ini, tidak diragukan lagi. Dan teknologi perlahan-lahan mengubah masyarakat secara besar-besaran. Berbeda dengan teknologi seperti mobil yang merupakan objek yang kita gunakan hanya sekali saja. Tapi smartphone ini adalah hal yang benar-benar kita gunakan setiap hari dan kadang-kadang selama berjam-jam. Tidak berlebihan kalau handphone ini atau smartphone ini diklasifikasikan sebagai candu. Saya memutuskan untuk istirahat dari semua media sosial selama beberapa waktu dan hanya menerima telepon dan WhatsApp karena terkait kerjaan. Sebenarnya saya ingin sekali berhenti menggunakan WhatsApp ini, tetapi rasanya tidak mungkin karena masih banyak kerjaan menggunakan WhatsApp. Jadi saya mematikan kuota data dan sengaja tidak mengisi pulsa selama beberapa waktu untuk benar-benar melihat apa sih yang terjadi ketika saya tidak online gitu. Dan ini saya lakukan setelah saya benar-benar menghabiskan 6 jam di TikTok tanpa berasa dan beberapa jam di Instagram scrolling terus. Jadi saya merasa kelelahan dan tidak tenang gitu. Saya tidak tahu mengapa. Saya benar-benar peduli dengan kesehatan saya. Karena jika saya dapat dengan mudah menghabiskan 6 jam di tempat melihat layar ponsel tanpa melakukan sesuatu yang produktif, maka ini adalah bahaya besar buat saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tetapi saya rasa mata kita saat ini tidak beradaptasi untuk menghabiskan begitu banyak waktu melihat cahaya putih gitu ya di handphone. Dan inilah yang terjadi ketika saya puasa media sosial. Yang pertama, ternyata sangat sedikit orang yang peduli. Hal pertama yang saya notice adalah ternyata sangat sedikit orang yang peduli atau bahkan menyadari bahwa saya ada, bahwa saya tidak ada di media sosial atau online di status WhatsApp. Saya tidak menerima pesan apapun beberapa waktu dan sangat sedikit sekali percakapan yang saya lakukan. Hal ini yang menyadarkan saya bahwa ternyata memang tidak ada orang yang benar-benar peduli. Mereka sibuk dengan dunianya, saya tidak terlalu penting untuk orang lain dan selama ini mereka hanya memanfaatkan saya saja. Jangan-jangan saya juga seperti itu. Kita saling memanfaatkan untuk kepentingan dan ego kita sendiri. Ini menjadi semacam introspeksi pada diri saya sendiri, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan, terutama dalam menjalani sebuah relationship dan lebih mengenali rasa yang harus saya sikapi mengenai atensi orang. Sayangnya, hidup kita hanya menuju dunia digital dan di dunia seperti itu, empati dan kepedulian hilang demi viral, demi online, demi atensi. Yang kedua yang saya rasakan adalah seperti berhenti dari kecanduan narkoba mungkin ya. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan sama sekali karena harus memaksakan diri untuk tidak membuka aplikasi tertentu. Saya juga harus uninstall beberapa aplikasi dengan sangat penuh pertimbangan dan keraguan-raguan. Saya meletakkan telepon saya beberapa meter dan saya akan mematikan di malam hari. Tetapi oh my god, godaannya nyata sekali. Setiap detik saya akan berpikir untuk mengambil dan menghidupkannya lagi. Ya rasanya seperti berhenti menggunakan narkoba mungkin ya selama beberapa hari pertama. Dan saya tidak bisa menghabiskan 1 jam saja untuk memikirkan ponsel saya. Bahkan makan pun memikirkan telepon. Dan ini tidak mengherankan ya, karena feed media sosial ini menghasilkan pelepasan dopamin di otak kita yang membuat kita bahagia. Dan itulah sebabnya berhenti secara tiba-tiba ini merasa seperti berhenti dari narkoba. Mungkin bedanya antara media sosial dan obat-obatan sebenarnya adalah dalam jumlah pelepasan dopamin dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncaknya. Kemudian yang saya rasakan adalah dulu ketika bosan, kita memang benar-benar nggak ada yang harus dilakukan. Selain nonton TV, atau ngobrol, atau bahkan tidur. Ya hanya melihat ke langit-langit, atau nonton film ulang-ulang gitu ya, film-film yang lama beberapa kali. Tapi sekarang, kita mendapatkan aliran konten baru secara terus-menerus berdatangan yang siap kita tonton. Ada Netflix sekarang, ada banyak film yang bisa kita tonton seumur hidup. Ada Twitter yang banyak tweetnya daripada yang kita baca seumur hidup. Emosi yang keluar dari pengalaman seperti ini adalah kesepian dan bukan kebosanan. Saat online, kita selalu merasa menjadi bagian dari sesuatu, bagian dari komunitas dunia digital ini ya.
baik itu kolom komentarnya, like postingan kita. Tapi ketika kembali di kehidupan nyata, kita menyadari bahwa ternyata tidak banyak orang yang tahu kita, bahwa tidak banyak orang yang menyukai kita, dan ada hal-hal yang kurang menyenangkan untuk dilakukan dan untuk disadari dalam realita gitu. Kemudian setelah Facebook mengumumkan project Metaverse-nya, saya takut pada suatu titik waktu ketika realitas buatan pada akhirnya akan menggantikan kenyataan. Sementara dalam kehidupan nyata, kita harus bekerja keras untuk makan, kita terus-menerus dikelilingi dengan masalah. Dalam realitas buatan, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengan konsekuensi yang sangat kecil pada akhirnya. Dan penting untuk kita untuk mendefinisikan apa yang harus kita pertimbangkan sebagai standar manusia dan seberapa jauh kita diizinkan mengontrol perubahan ini. Gak dapat disangkal juga sih bahwa produktivitas kita memang meningkat ketika kita online. Kita bisa melakukan banyak hal dengan lebih cepat, mendapatkan akses ke lebih banyak informasi, dan melakukan lebih banyak lagi. Kita bisa mempelajari berbagai macam hal di sana-sini, mungkin ya di YouTube, di TikTok. Tapi kadang-kadang saya bingung juga sih, apakah ini distraksi atau bermanfaat nih? Kita mungkin mempelajari tips yang berguna di sana-sini, tapi hanya datang setelah berjam-jam nonton konten yang tidak berguna gitu. Manakah kita harus memiliki tujuan ketika kita memutuskan untuk online atau mencari sesuatu di internet untuk mengalihkan perhatian atau menghibur diri sendiri? Dengan melakukan itu, kita akan menyadari bahwa kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghibur diri sendiri daripada hal yang lain. Masyarakat bisa berkembang melalui produktivitas, dan sekarang kita memiliki semuanya saat ini. Dibandingkan zaman dahulu ya, yang harus berjuang atau ada effort untuk mendapatkan segala sesuatunya. Saya sendiri, media sosial ini menurunkan produktivitas dan mengalihkan fokus saya, dan karenanya harus diatur. Saya sering berpikir juga sih bagaimana dengan anak-anak ya, atau orang-orang yang awam mempergunakan gadgetnya dengan emosional yang tidak stabil. Bagaimana mereka tidak mengontrol emosi, jari, pikirannya. Bagaimana dengan masa depan mereka? Nah, dengan cara yang sama kita tidak akan membiarkan kan anak-anak kita bermain game-game sepanjang malam. Kita juga harus mengontrol kehadiran online mereka. Nah, itu dia teman-teman yang saya dapatkan ketika saya rasakan ketika saya puasa media sosial.